Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi yang menyapa kita, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pagi yang menyapa kita untuk memulai hari kita hari ini diambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu kita memiliki sebuah pengalaman ketika kita berada dalam satu punguan atau dalam satu komunitas atau persekutuan, baik itu marga, baik itu STM maupun punguan-punguan lainnya. Ketika dalam punguan itu ada direncanakan sebuah perjalanan atau bisa kita sebut rombongan. Nah, di dalam punguan itu sudah dibicarakan bagaimana keberangkatan, bagaimana teknis selama sudah sampai di tujuan, dan bagaimana juga dalam perjalanan kembali dari tujuan ke rumah masing-masing. Memang ada kekhawatiran yang kita miliki selama mengikuti rute itu, tetapi bukan berarti kita mundur untuk berperan serta dalam perjalanan rombongan itu. Nah, ketika kita mengikuti itu, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Baik itu berbicara dengan teman-teman rombongan kita selama perjalanan, atau mengukur tes fisik kita, maupun yang lainnya. Tentu kita belajar dari semua itu. Dan sesudah sampai ke tujuan juga, kita melihat suasana baru, tempat yang baru, keadaan yang baru dibandingkan keadaan kita sebelumnya, dan kita berkenalan dengan masyarakat yang baru. Nah, ketika kita kembali dari tujuan tadi ke rumah kita masing-masing, kita kembali lagi ke komunitas kita. Begitu juga dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di sini, di mana Rasul Paulus menekankan kepada Timotius supaya baik itu jemaat Kristen, orang-orang pengikut Kristus, ketika sudah memantapkan hatinya untuk mengikut Kristus, jangan pernah mundur, jangan pernah goyah, dan jangan pernah khawatir. Karena apa? Karena memang begitu banyak tantangan, pergumulan yang harus dihadapi oleh orang-orang Kristen dari pihak-pihak yang begitu banyak yang membenci Kristus, termasuk adalah orang Yahudi, termasuk juga orang Yunani, maupun orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ada pengajaran yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus di sini. Ketika kita menderita, bahkan harus melepaskan nyawa kita untuk selalu mempertahankan iman kita kepada Kristus, janganlah kita anggap itu sebagai kerugian. Janganlah kita pikirkan itu sebagai sebuah kebodohan maupun sebuah kelalaian. Namun perlu kita ingat yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di sini, walaupun tantangan itu mengancam jiwa kita, bahkan mengambil nyawa kita, ketika kita sudah bersedia mati dengan Kristus, maka janji yang diberikan Allah kepada kita adalah kita juga akan hidup kembali dengan Dia. Memang hal ini agak susah kita terima. So dia do tahe tutu do naing hataon.
Tetapi sudah ditegaskan dengan perkataan Rasul Paulus di sini, benarlah perkataan ini. Itu makanya tidak ada satupun keraguan sebenarnya yang harus kita miliki ketika kita ingin menyerahkan nyawa kita untuk iman kita kepada Kristus. Karena kematian itu bukanlah kematian yang menunjukkan kekalahan kita. Kematian itu bukanlah menunjukkan kebodohan kita, tetapi dengan kematian itu inilah yang mengukuhkan identitas kita, jati diri kita, bahkan pendirian kita, bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia sampai akhir. Nah, ketika Allah melihat ini nantinya, maka Kristus akan juga membangkitkan kita, memberikan kehidupan kepada kita. Dan inilah janji yang harus kita pegang dan harus kita hayati serta hidupi dalam hidup kita. Dalam pergumulan sehari-hari, tentu banyak sekali tantangan yang kita terima, yang bisa-bisa saja menggoyahkan iman kita untuk berbalik dari Allah. Namun perlu kita ingat bahwasannya tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan dengan tulus hati, dengan kebenaran, dengan ikhlas, dengan jujur. Kalau kita mengimani Kristus, walaupun itu sampai dikatakan orang lain adalah kebodohan, tetapi bagi Allah, maka Allah akan memberikan kita karunia yang lebih berarti, akan memberikan karunia yang kekal kepada kita, yaitu kita dilayakkan hidup dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajarkan kami supaya kami bersama-sama dengan Engkau di dalam anak-Mu mampu menyerahkan seluruh hidup kami untuk setia mengimani Engkau. Ketika kami mampu setia dengan secara tulus hati mengikuti Engkau, maka Engkau juga akan melayakkan kami untuk mendapatkan karunia kehidupan yang daripada-Mu Tuhan. Untuk itu, teguhkanlah hati, pikiran, serta iman kami, supaya kami tidak goyah dan meninggalkan Engkau. Dengarkanlah doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.